Gendis Ayu bagian yang kelima. Panji segera menyadari perubahan mimik Gendis begitu dilihatnya muka Nawang menegang di pinggir pendopo. Wah, Nawang sudah pulang ya? Kata Panji mencoba bersikap biasa. Disikutnya Bagas dan Galih yang saat itu juga bareng dengan mereka. Berdua langsung paham kode Panji. Loh, kayaknya sebentar ke kota kok makin cantik ya Nawang ini. Puji Galih. Wah, bener banget, Lip. Lebih kelihatan fresh gitu. Dan ini aduh, giwangnya baru kayaknya ya. Bagas melancarkan pujiannya. Muka Nawang yang semula nyaris meledak, perlahan melunak. Sudut bibirnya tertarik tipis. Mendadak lupa akan amarahnya, dia segera membalikkan badan, lalu perlahan jalan masuk ke pendopo. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Bagas dan Galih yang berjalan di belakangnya masih tetap melancarkan segala ilmu kegombalan mereka kepada Nawang. Sedikit lega, Gendis menarik nafas panjang lalu beranjak masuk rumah. Tiba-tiba Panji menarik lembut tangan Gendis, menggenggam erat jemarinya dan kemudian tersenyum penuh arti. Hati Gendis meleleh diperlakukan demikian. Sendinya mendadak lemas dan wajahnya bersemu merah. Gendis segera melepaskan tangannya, namun Panji menggodanya dengan semakin mempererat genggamannya, membuat Gendis semakin salah tingkah. Akhirnya dia berhasil masuk rumah, buru-buru menuju kamarnya. Perasaannya hangat. Genggaman tangan Panji masih terasa di jemarinya dan senyum manis itu, sungguh memabukkan. Gendis tersenyum. Gendis tak sadar mata Nawang sedang memperhatikan tingkahnya. Bongkahan kebencian itu kian membatu di hati Nawang. Mas Panji mau kemana toh? Ajeng bertanya keheranan melihat Panji bersiap hendak naik motor Pak Lurah. Berhenti sebentar, Panji menoleh lalu tersenyum. Ke kota, Jeng. Mau ikut? Ayo bonceng, kata Panji menggoda gadis pemalu itu. Enggak mas, jawab Ajeng tersipu seraya beranjak pergi. Jeng, sini dulu toh. Panji mau tanya sini, kata Panji menahan Ajeng. Kenapa mas? Besok kamu sama Gendis jadi panitia di balai desa toh? Aduh mas, ndak tahu Ajeng. Kok ndak tahu? Kemarin semangat katanya mau. Iya, tapi kalau Gendis ndak ikut, Ajeng malu. Kan kalian berdua ikut, sama Nawang, sama Lastri juga kan? Gendis ndak mas Panji. Nah, kenapa Gendis ndak ikut? Gendis bingung, katanya ndak ada baju yang bagus. Mau pinjam punyaku, kedodoran semua jelas Ajeng. Bajunya habis dibuang Mbak Nawang, gumam Ajeng polos. Merasa keceplosan, dia segera menutup mulutnya. Berharap Panji tidak menyimak kata terakhirnya. Belum sempat Panji menanyakan lebih lanjut, gadis bertubuh subur itu sudah melesat ke arah pendopo. Dalam hati Panji pun menyadari sesuatu. Awal mula dirinya datang ke desa ini, penampilan Gendis benar-benar memukau. Baju dan jaritnya selalu matching. Walaupun wajahnya nyaris tanpa polesan, namun justru itu membuat kecantikannya sangat alami. Tapi akhir-akhir ini, dia lebih sering memakai baju yang lusuh, jarit juga seadanya. Walaupun itu tak mengurangi pesonanya, namun Panji sadar dengan perubahannya. Bahkan, waktu habis mandi di sungai, Panji sampai meminjamkan jaket miliknya karena baju Gendis sobek kainnya karena telah rapuh. Berbagai macam hal berkecamuk di kepala Panji kala motor membawanya jauh meninggalkan desa. Sore harinya, Wang, Sahayu, Bu Harjo memanggil putri sulungnya. Nggih, Bu jawab Nawang dari dalam kamar. Tolong yuk, panggil bapakmu di balai desa, sudah mau maghrib loh. Ndak maulah Bu Nawang takut, Nawang bergidik. Teringat kembali hal memalukan yang terjadi tempo hari saat disuruh memanggil bapaknya. Lah, kenapa toh? Takut apa?
"Kae lho, Gendis sama Ajeng saja biar mereka yang panggil," tunjuk Nawang ke jalan. Terlihat Gendis sedang mengelus-elus kucing sambil bercanda dengan Ajeng di pinggir pendopo. Bu Harjo menghampiri mereka. Tak berapa lama, Gendis dan Ajeng berjalan ke arah balai desa. Gendis tersenyum melihat tingkah sahabatnya. Cara jalan Ajeng terlihat berbeda, lebih hati-hati. Beberapa kali, Ajeng terlihat melirik kakinya sendiri. Rupanya dia memakai selop baru dari Nawang. "Apik ya Jeng," goda Gendis kala melihat Ajeng sedang tersenyum melihat kakinya. "Iya, apa Dis?" kata Ajeng gelagapan, tidak menyangka kelakuannya terlihat oleh Gendis. Gendis tergelak melihat tingkah Ajeng. "Sendalku apik ya Dis, dikasih sama Mbak Nawang loh. Seumur-umur baru kali ini aku pakai selop baru. Ndak apa-apa agak kekecilan," katanya riang. Tak jemu matanya memandang selop itu. Memang baru kali ini juga Gendis melihat kaki Ajeng berbalut selop yang warna dan bentuknya masih mulus. "Biasanya aku cuma pakai lungsuran Mbak Arum. Kalau ndak ya dibeliin mamak di kota, tapi ndak baru gini. Dis, jian apik ya selopku." Gendis hanya tersenyum melihat sahabatnya. Nawang bahkan tidak pernah membawakan buah tangan untuknya saat ke kota. Selop warna merah bata itu sebenarnya juga permintaan Gendis kepada bapaknya kala mau ke kota kemarin. Entah bagaimana ceritanya, justru Ajeng yang sekarang memakainya. Gendis tak berniat menanyakan itu kepada Nawang karena dari pulang sampai sekarang, Nawang bahkan tak pernah menegurnya. Gendis melirik selopnya yang sudah mulai lusuh nyaris putus. Tapi melihat begitu riangnya Ajeng bisa memakai selop itu membuatnya ikut senang. Sesampainya di balai desa, suasana masih ramai. Besok mau ada pementasan wayang kulit. Pertunjukan serupa memang biasanya dilakukan di desa saat usai musim panen. Seperti syukuran dan perayaan musim panen bagi warga desa. Acara seperti ini sangat dinanti-nanti karena biasanya akan sangat ramai. Bukan hanya warga desa setempat, namun warga desa lain juga berdatangan untuk meramaikan. Ini adalah satu-satunya hiburan di desa non asli dan jauh dari hiruk-pikuknya kota itu. Panji sumringah melihat kehadiran Gendis, lalu buru-buru ke belakang mengambil sesuatu saat melihat Gendis hendak pulang setelah menemui Pak Lurah. "Dis, diterima ya?" kata Panji sambil tersenyum manis. "Apa iki Mas?" "Sudah, diterima saja. Nanti dibuka di rumah," kata Panji seraya masuk kembali ke balai desa. "Apa ya Dis?" kata Ajeng saat arah jalan pulang. "Nggak tahu, ntar aja di rumah kita buka," kata Gendis sambil memeluk bungkusan plastik warna biru itu. Sesampainya di rumah, Nawang heran melihat Gendis membawa bungkusan biru. Dia penasaran, namun enggan bertanya karena masih ngambek sama adiknya. Bungkusan itu disimpan Gendis di kamarnya. Lalu dia ke dapur membantu ibunya memasak. Agak tergesa, Nawang menuju rumah Ajeng yang letaknya tak seberapa jauh dari rumahnya itu. Terlihat Ajeng sedang mengangkat jemuran. Agak heran melihat Nawang tergesa-gesa ke arahnya. "Duh, jangan-jangan Mbak Nawang mau ambil selopku lagi," gerunya risau. "Jeng, sini kamu." "Oh, apa Mbak Nawang?" "Sini toh, cepet." Ajeng melepas selop barunya lalu berlari keluar pagar menemui Nawang. "Tadi ke balai desa, ketemu siapa saja Jeng?" kata Nawang menginterogasi. "Orang banyak loh Mbak Nawang, wong balai desa rame banget tadi," kata Ajeng polos. "Maksudku, yang ngobrol sama kamu siapa aja?" "Nggak ada, aku diem aja." "Aduh Gusti, ngomong sama kamu itu kok emosi bawane," kata Nawang gemas. "Loh, tenan Mbak Nawang, aku cuma nganter Gendis. Yang ngomong ya Gendis, aku ndak." "Ya ampun Ajeng, pengen tak untal tenan." Nawang mulai gregetan menghadapi teman adiknya yang gempal ini. "Yowes, itu plastik biru yang dibawa Gendis. Apa dan dari siapa?" "Ya jelas dari Mas Panji," jawab Ajeng seraya tersenyum. Jawaban Ajeng membuat
Nawang kesal, terlebih Ajeng ngomongnya sambil tersenyum seakan meledek Nawang. "Apa isine, Jeng?" tanya Nawang kesal. "Ndak tahu, Mbak. Ndak dibuka sama gendis kok." "Ya wes, awas ya kamu kalau ngeselin aku lagi, tak minta lagi selopmu," ancam Nawang sambil berlalu. "Oh ya jono Mbak Nawang." Muka Ajeng berubah jadi takut. Sesampainya di rumah, Nawang melihat gendis masih sibuk di dapur bersama ibunya. Diam-diam dia menyelinap ke kamar gendis, mencari bungkusan yang tadi dibawa gendis, mengambilnya dan menyimpan di kamarnya sendiri. Keesokan malamnya, Bu Harjo bertanya, "Kamu ndak siap-siap, Cahayu?" Bu Harjo heran melihat gendis masih belum rapi. "Boleh ndak Bu kalau gendis ndak usah ikut ke balai desa?" "Lah piye, kamu sakit apa piye, Nduk?" "Iya Bu jawab gendis terpaksa berbohong. Namun Bu Harjo tidak serta-merta percaya dengan kata-kata putrinya itu. "Oh iya Nduk, coba ke kamar Bu ambilin itu jaket bapak di lemari ya Cahayu," kata Bu Harjo. Ketika gendis keluar dari kamarnya, Bu Harjo dengan gesit memeriksa lemari baju gendis. Dugaannya benar, gendis tidak mau ikut bukan karena sakit, tapi di lemarinya tak ada satupun baju yang layak untuk dipakai di acara malam ini. Dadanya sesak mengetahui hal itu. Nalurinya benar. Segera ditutupnya lemari baju putrinya itu dan mencoba mengontrol hatinya agar terlihat biasa di depan gendis. Disusulnya gendis di kamar depan. Dia yakin gadis itu tak mungkin menemukan jaket bapaknya. Bu Harjo cuma mencari alasan. Dia tahu pasti jaket itu sudah dipakai suaminya saat berangkat tadi. Saat keluar dari kamarnya, pas sekali Ajeng datang. Gadis bertubuh subur itu tampak cantik dengan kebaya berwarna coklat. "Wah, pangleng aku Jeng." Bukan Ajeng ini. "Koyone iki ayu banget," udah Bu Harjo yang berhasil membuat Ajeng tersipu malu. "Bu Lurah jangan ganggu gitu loh. Ajeng izin ye." Melihat penampilan Ajeng membuat Bu Harjo teringat sesuatu. Segera dia menyuruh Ajeng ke dapur mengambil air jahe anget, lalu dibawa masuk ke kamarnya. Didapatinya gendis tengah bingung mencari-cari jaket bapaknya. Seluruh kamar dijelajahi, tetap tidak ada. "Bu jaket bapak ndak ada." "Wis rapopo, sekarang kamu sini Bu dandani." "Gendis ndak ikut Bu Wis toh, kamu minum ini, terus kita siap-siap ya." Bu Harjo memotong kata-kata gendis seraya memberikan jahe anget dari Ajeng. Dengan bingung, gendis menuruti keinginan ibunya, lalu dengan pasrah membiarkan rambut panjangnya digelung, pipinya dipoles bedak, dan disapunya bibir gendis dengan ginjo. Tak lama, Bu Harjo mengeluarkan sebuah kebaya berwarna merah jambu yang sangat cantik dan terlihat klasik. "Ini dulu baju dikasih Mbah Putri. Bu pakai ini saat acara wayangan gini Nduk. Dan bapakmu wus langsung lamar Bu Mata Bu Harjo berbinar. Ajeng dan gendis takjub dengan keindahan kebaya dan cerita tentang kebaya tersebut. "Ndak apa-apa tuh Bu kalau gendis yang pakai ini?" tanya gendis ragu. "Ndak lah Nduk, malah Bu berdoa semoga kebaya ini bisa membuat kamu ketemu jodohmu Cahayu." Dipakainya kebaya itu pas sekali dengan postur tubuh gendis. Mungkin saat Bu Harjo muda dulu, badannya juga sekecil gendis. Saat berbalik badan, Bu Harjo dan Ajeng melongo melihat gendis. "Tadi di rumah aku merasa cantik banget loh Nis. Nyampe sini juga masih merasa cantik pas Bu Lurah muji aku. Halah saiki lihat kamu, rasanya jadi dayang kamu aja nggak pantas aku tuh," ujar Ajeng memuji setengah meratapi nasibnya. "Hus, ndak boleh gitu toh Jeng," kata gendis. "Tapi tenan loh Cahayu, kamu itu cantik banget. Kalau Bu jadi pria, malam ini juga tak lamar kamu," uji Bu Harjo.
Gendis semakin tersipu. Acara sudah dimulai, namun mata Panji masih mencari sosok pemilik hatinya. Dari jauh, dilihatnya 3 orang gadis berjalan beriringan. Salah satu gadis memakai kebaya berwarna marun yang sangat cantik. Panji tersenyum menyambutnya. Namun senyumnya seketika hilang, berganti bingung saat tahu itu Nawang. Malam itu, Nawang datang bersama Lastri dan Arum ke Kak Ajeng. Nawang tampak malu-malu melihat Panji. Dia sangat yakin Panji terpesona dengan penampilannya malam itu. Apalagi hampir semua mata para pemuda desa melirik kepadanya. Semakin yakin dia bahwa Panji akan sangat mengagumi penampilannya. Nawang, wah cantik banget kamu. Kata Panji basa-basi. Masa Mas Panji nembe sadar aku cantik sih? Udah Nawang genit. Enggak lah, dari pertama kali lihat juga sudah tahu kamu tuh cantik, Wang. Aduh, dipuji begitu membuat Nawang senang gak ketulungan. Ngomong-ngomong, ndak bareng Gendis toh, Wang? Tanya Panji kemudian, yang sukses membuat Nawang yang masih melambung terbanting seketika. Dis bareng Bue sama Ajeng Mas, kata Nawang sewot seraya ngeloyor begitu saja dari hadapan Panji. Panji menunggu beberapa saat, namun Gendis tak juga terlihat. Akhirnya dia bergabung dengan teman-temannya di belakang panggung. Saat dia kembali ke kursi pengunjung, Panji tertegun dengan sosok yang duduk di depan samping Bulurah. Kalau saja yang duduk di sampingnya bukan Bulurah dan Ajeng, pasti dia tidak akan mengira itu Gendis. Sempurna. Hanya itu yang bisa menggambarkan sosok Gendis malam itu. Walaupun ada sedikit kecewa di hatinya, namun Panji tidak bisa memungkiri penampilan Gendis malam itu begitu Jawa dan klasik. Hatinya berdegup tak beraturan hanya dengan memandang wajah manisnya. Malam itu, Nawang boleh mencuri perhatian semua pria, namun pesona Gendis tak ada duanya bagi Panji. Gendis yang melihat Panji begitu lekat menatapnya menjadi salah tingkah. Duduknya tidak tenang, tak berani menatap balik mata teduh itu. Panji terlihat berbincang serius dengan Pak Harjo. Mimik mukanya terlihat pakem dan sesekali beliau terlihat manggut-manggut. Tak lama, Panji mengambil tempat duduk di belakang Gendis. Melihatnya lebih dekat membuat Panji kian terlena oleh kecantikan gadis manis itu. Nawang yang berada di tempat yang sama melihat pemandangan itu dengan hati bergemuruh. Selama apapun dia berdandan dan seindah apapun yang dipakainya, akan tetap tak terlihat saat ada Gendis di sana. Maaf Gendis, waktumu sudah habis, bisik hati Nawang kini. Bersambung ke bagian yang ke-6.